Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi dengan NIM 2021184 dari kampus Institut Al-Ghazali Baru, jurusan Administrasi Publik, semester 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi penelitian eksperimen dan apa sih itu eksperimen. Nah, penelitian eksperimen adalah bagian dari penelitian kuantitatif yang terdapat variabel sehingga dapat ditemukan sebab akibat yang sengaja ditimbulkan dari variabel tersebut. Sedangkan menurut para ahli seperti Sugiono mengatakan bahwa percobaan atau disebut juga eksperimen dari bahasa Latin experiri yang berarti menguji coba adalah suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Sedangkan menurut Arikunto mendefinisikan eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kasual antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisahkan faktor-faktor lain yang mengganggu. 2. Contoh rumusan masalah dalam penelitian eksperimen. Rumusan masalah pada penelitian eksperimen adalah pertanyaan atau kendali yang diberikan kepada penelitian untuk menemukan, menghitung, atau menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel dalam penelitian eksperimental. Rumusan masalah harus jelas, padat, dan mempelajari tujuan penelitian. Rumusan masalah juga harus konsisten dan selaras dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah. Adapun contoh rumusan masalah pada penelitian eksperimen yaitu sebagai berikut. A. Bagaimana pengaruh metode Mead-Maffing terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 7 SMP Maju Lancar. B. Bagaimana pengaruh metode Mead-Maffing terhadap presentasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 7 SMP Maju Lancar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu macam-macam desain eksperimen. A. Pre-eksperimen desins atau non-desins merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Pre-eksperimental ada beberapa macam, yaitu yang pertama one shot case study, di mana dalam penelitian ini eksperimen model ini dapat digambarkan seperti berikut. Yang kedua yaitu one group pretest post-test design. Bila dalam one shot case study tidak diberi pretest, maka pada paradigma ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan, sehingga hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Yang ketiga yaitu intact group comparison. Terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok eksperimen dan setengah kelompok untuk kontrol. Bagian B yaitu true experimental design. Dikatakan true experimental karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri true eksperimen adalah adanya kelompok kontrol dan dipilih secara random. Dikemukakan dua bentuk, yaitu yang pertama post-test only control design dan pre-test post-test control group design. Bagian C yaitu factorial design merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperlihatkan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel independen terhadap hasil tersebut. Paradigma desain faktorial dapat digambarkan seperti berikut. Semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai pretestnya sama, jadi 01, 03, 05, dan 07. Bagian D yaitu quasi eksperimental design merupakan gambaran dari true eksperimental design yang sulit dilaksanakan, mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Dua bentuk eksperimen ini yaitu
Yang pertama yaitu time series design. Desain ini tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pattern sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pattern selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut labil dan konsisten. Yang kedua yaitu non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan percent postage control group design. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Pembahasan keempat, yaitu hipotesis penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, hipotesis adalah sebuah pernyataan atau prediksi yang diajukan oleh peneliti tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang sedang diselidiki. Hipotesis ini kemudian diuji melalui eksperimen untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut. Hipotesis dalam penelitian eksperimen biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nol atau H0. Ini adalah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada efek atau hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian yang B itu hipotesis alternatif atau H1 atau HA. Ini adalah pernyataan menyatakan adanya efek atau hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Contoh hipotesis dalam penelitian eksperimen bisa berupa 1. Hipotesis nol. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kemampuan belajar antara kelompok yang diberi perlakuan X dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan X. Kedua yaitu hipotesis alternatif. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan belajar antara kelompok yang diberi perlakuan X dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan X. Setelah eksperimen dilakukan dan data dikumpulkan, analisis statistik dilakukan untuk menguji apakah hipotesis nol dapat ditolak atau tidak. Jika terdapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, maka hipotesis alternatif dapat diterima dan kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian tersebut. Kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara dalam penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Tahap ini merupakan tahap paling utama dalam penelitian karena digunakan untuk mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, tes, dan angket. Observasi atau pengamatan itu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan bisa berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa belajar, pegawai dalam bekerja, dan sebagainya. Sebagai alat pengumpul data, observasi mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya dapat mengumpulkan banyak informasi. Hasilnya akurat dan tidak dapat disangkal dan subjek penelitian tidak bisa bohong. Kemudian yang kedua itu tes. Tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam bidang penelitian pendidikan, psikologi maupun sosiologi untuk mengukur konstruk yang diinginkan. Konstruk dalam dunia pendidikan misalnya keterampilan, motivasi, pencapaian, hasil belajar, bakat, dan kemampuan, sikap dan hubungan. Sedangkan menurut Wagiran, tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, atau bakat seseorang. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu angket. Angket atau kuesioner adalah salah satu metode pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada respondennya untuk dijawab. Angket adalah metode yang efisien untuk pengambilan data dalam jumlah yang banyak. Model angket bisa berbentuk pertanyaan atau pernyataan terbuka atau tertutup yang biasa diberikan langsung pada responden atau online. Angket umumnya dibuat kolom-kolom yang diberikan petunjuk pengisian sehingga mempermudah responden untuk mengisi atau menjawab pertanyaan atau pernyataan yang diberikan. Supaya diperoleh data yang valid, reliable, maka instrumen yang berbentuk angket perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu.
6. Teknik analisis data. A. Pre-eksperimental design atau non-design. Dalam desain pre-eksperimental yang juga dikenal sebagai non-design, terdapat beberapa uji statistik yang umumnya digunakan untuk menganalisis data. Beberapa di antaranya termasuk 1. Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak terkait. 2. Uji Wilcoxon digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang dipasangkan. 3. Uji Chi kuadrat digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategori. 4. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Pemilihan uji statistik yang tepat tergantung pada struktur data dan tujuan penelitian. Penting untuk memeriksa asumsi dan batasan dari setiap uji sebelum menerapkannya pada data yang diteliti. B. True Experimental Design. Dalam True Experimental Design, uji statistik yang umumnya digunakan seringkali lebih canggih dan memperhitungkan pengendalian variabel-variabel yang mungkin mempengaruhi hasil. Beberapa uji statistik yang sering digunakan dalam True Experimental Design meliputi 1. Analisis variance atau ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata tiga kelompok atau lebih. 2. Uji T masih digunakan dalam desain eksperimental dalam membandingkan rata-rata dua kelompok, terutama jika hanya ada dua kondisi atau perlakuan yang dibandingkan. 3. Uji Chi kuadrat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel kategori, terutama dalam konteks analisis kejadian. Dan uji independen. 4. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen dalam konteks pengendalian eksperimen. 5. Analisis multivarian atau MANOVA digunakan ketika ada lebih dari satu variabel dependen untuk dianalisis dengan mengendalikan efek dari variabel independen. 6. Uji Voxhawk digunakan setelah ANOVA untuk membandingkan rata-rata kelompok secara spesifik jika ada perbandingan yang signifikan. Pemilihan uji statistik yang tepat dalam True Experimental Design sangat tergantung pada struktur dan tujuan penelitian. C. Factorial Design. Dalam factorial design, uji statistik yang umumnya digunakan adalah analysis of variance atau ANOVA. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok pada percobaan faktorial. ANOVA digunakan untuk mengevaluasi efek kombinasi perlakuan dan interaksi antara faktor-faktor yang diuji. Jika hanya terdapat dua kelompok dalam masing-masing faktor, maka uji T independen bisa digunakan untuk membandingkan kelompok-kelompok tersebut. D. Quasi-experimental design. Quasi-experimental design, uji statistik yang sering digunakan adalah teks dan regulasi linear. Teks digunakan untuk membandingkan rata-rata antar dua kelompok atau untuk membandingkan rata-rata sebelum dan sesudah intervensi dalam satu kelompok, sedangkan regresi linear digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel dependen dengan variabel independen. Tergantung pada desain penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Adapun contoh artikel pengaruh perkuliahan terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa program studi administrasi publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di era pandemi COVID-19. Abstrak, perkuliahan daring atau online merupakan kebijakan pemerintah yang menjadi sarana utama dalam pembelajaran ketika wabah pandemi COVID-19. Hal ini juga diterapkan di Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jawa Timur yang mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan kegiatan daring yang menggunakan sarana aplikasi online seperti WhatsApp Group, Zoom, Google Chrome, dan media aplikasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perkuliahan daring pada mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik saat pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei melalui form secara online. Hasil pengujinya dihasilkan bahwa mayoritas Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur mengikuti perkuliahan daring menggunakan HP melalui aplikasi Zoom yang diakses menggunakan Wi-Fi dan koneksi lainnya. Pandemi global ini juga merembah di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Hal ini membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa inisiatif dalam merespon pandemi COVID-19 dan semua pihak yang terkait berupaya ikut berperan serta dalam mengatasinya. Pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekaligus tak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Daring memberikan metode pembelajaran yang efektif seperti pelatihan dengan adanya umpan balik terkait menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar mandiri, personalisasi, pembelajaran berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan menggunakan simulasi dan permainan. Sementara itu menurut Permendikbud nomor 109 2013, pendidikan jarak jauh adalah proses pembelajaran mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media sosial. Pandemik adalah wabah penyakit yang menjangkit secara merembah di mana-mana meliputi daerah globalisasi geografis yang luas. Pandemik merupakan endemik yang menyebar hampir ke seluruh negara ataupun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia dan terancam berdampak pada hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Di Indonesia sendiri, dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Jika kondisi seperti ini terus meningkat, maka sudah bisa dipastikan dampaknya terhadap sektor pendidikan juga akan semakin meningkat. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei yang dilakukan secara online. Menurut Sugiono 2017, pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online. Responnya merupakan mahasiswa Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jatim yang terdiri dari 3 angkatan yang merupakan mahasiswa semester 2, 4, dan semester 6 dengan jumlah 114 sampel menggunakan metode kuesioner. Data yang diperoleh melalui pengisian pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan kepada seluruh respon dalam bentuk Google Form. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis untuk mendeskripsikan komponen yang terdapat dalam kuesioner terdiri atas beberapa pertanyaan, yaitu di mana lokasi mengikuti perkuliahan daring selama wabah pandemik, jenis koneksi internet, apakah selama ini perkuliahan daring atau online Anda memulai pembelajaran perkuliahan. Hasil dan pembahasan profil singkat respon. Respon dalam peneliti ini adalah mahasiswa program studi administrasi publik UPN Veteran Jawa Timur dengan respon mahasiswa semester 2, 4, dan 6. Respon yang tersedia mengisi kuesioner di Google Form sejumlah 114 mahasiswa. Untuk sebaran jumlah respon adalah sebagai berikut. 30,7% untuk semester 4, untuk semester 2 27,2%, untuk semester 6 42,1%. Penelitian berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa sejumlah partisipasi mahasiswa aktif dalam pengisian kuesioner dengan memberikan tanggapan adalah mahasiswa semester 2 sebanyak 42,1%. Kondisi perkuliahan daring. Pelaksanaan perkuliahan daring memerlukan evaluasi persiapan perguruan tinggi dan juga memberikan evaluasi dari dosen dan mahasiswa. Kondisi perkuliahan daring yang dibahas terdiri dari lokasi yang sering digunakan selama perkuliahan daring, jenis koneksi internet perkuliahan daring.
Adapun survei di manakah tempat lokasi yang sering Anda gunakan selama melaksanakan perkuliahan daring? 99% mahasiswa melakukan perkuliahan daring di rumah. Saat pandemi COVID-19, perkuliahan daring mahasiswa Prodi Administrasi Publik di saat pandemi COVID-19 dilakukan di rumah sejumlah 99%. Adapun jenis koneksi internet yang digunakan pada perkuliahan daring, 67,5% menggunakan WiFi dan 32,5% mahasiswa menggunakan paket data. Pada kondisi koneksi internet mahasiswa Prodi Administrasi Publik lebih memiliki untuk menggunakan WiFi. Adapun survei yang dilakukan yaitu pertanyaan, jika Anda bisa memilih sistem perkuliahan apa yang Anda harapkan saat pandemi COVID-19 ini. 53,5% setengah daring dan setengah luring.